Halo guys, kembali lagi di acara Sokrates seputar obrolan kreativitas mahasiswa volume 3. Nah, bersama saya Sita Tira yang nantinya akan membantu kalian di acara Sokrates volume 3 ini untuk beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman, pastinya beda banget nih Sokrates volume 3 ini dengan volume-volume sebelumnya. Pastinya kita membawa tema dan narasumber yang lebih menarik dan tentunya lebih buat penasaran gitu buat dibahas. Nah, sebelumnya saya mau kasih spoiler nih. Jadi kali ini kita tuh bakal ngebahas mengenai bakat mahasiswa gitu. Bakat mahasiswa ini yang dijadikan sebagai peluang bisnis gitu kan. Menarik banget kan gitu teman-teman. Bakat hobi tapi dia bisa menuangkannya ke untuk bisnis gitu, peluang usaha juga. Nah, narasumber kita itu ada Teh Isna Asariah. Dia tuh merupakan mahasiswa aktif FISIP Unsil angkatan 2018. Nah, Teh Isna ini sekarang sudah ada di depan saya. Halo Teh Isna. Hai. Teh Isna gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh baik. Selamat datang ya Teh Isna di acara Sokrates FISIP volume 3 ini. Terus makasih juga gitu Teh Isna udah mau datang gitu, menyempatkan hadir. Siap dengan senang hati. Nah, Teh Isna ini kan berarti semester berapa Teh sekarang? Sekarang semester 7. Oh, semester 7 ya. Insya Allah nggak akan ngambil semester 8. Oh ya, amin. Amin, cepet-cepet ya Teh, cepet-cepet lulus. Terus Teh Isna langsung pengen ke intinya nih. Jadi awal mula Teh Isna tuh tertarik gitu di make up kayak gimana sih awalnya gitu? Pertama kali aku tertarik make up itu kelas 2 SMA-an. Yeah. Karena kan emang kalau SMP tuh kayak masih polos Yeah. gitu, nggak kenal apa-apa. Kelas 2 tuh sering nontonin beauty vlogger, jadinya tertarik untuk nyobain make up. Terus ternyata makin gede tuh nyadar gitu. Ternyata jadi beauty vlogger tuh cocoknya gitu. Yeah. Kayaknya kalau aku seriusin juga nggak akan seberhasil apa yang aku bayangin gitu. Akhirnya disaranin lah sama mama untuk ikut sekolah makeup gitu sih. Oh iya Teh. Berarti awalnya nonton dulu ya gitu, nonton Iya. di YouTube. Nah, berarti siapa sih gitu beauty vlogger favorit Teh Isna gitu yang jadi buat Teh Isna tuh jadi pengen gitu kayak dia? Tasya Parasya, iya. Niki Tutorial, kalau dari barat Niki Iya. Tutorial, mereka tuh ilmunya keren-keren banget. Kalau dari kalangan MUA itu ada Dewi Tian, Iya. Kak Adi Rustana, mereka sering banget share ilmu baru yang nggak diajarin di sekolah gitu. Jadi wow gitu. Iya. Tanpa tanpa kita sekolah juga kita bisa jadi MUA dengan nontonin mereka gitu. Nah tadi kan berarti Teh Isna ini awalnya iseng-iseng gitu ya nonton beauty vlogger. Nah berarti kan harus diasah gitu ya Teh suatu kemampuan gitu, apalagi di make up gitu harus banyak latihan. Nah Teh Isna berarti tadi selain otodidak sekolah ya Teh? Iya, Nah itu tuh sekolahnya di mana gitu Teh Isna? Aku sekolah di kampus Arianti Bandung. Oh iya. Jurusan Tata Rias Pengantin Sunda Putri dan Sunda Siger. Kayak aku tuh dulu lulus SMA masih belum kepikiran untuk langsung sekolah rias, karena aku juga pas lulus SNM itu udah ke Unsil, mikir gitu terlalu senggang kegiatan aku, sama sekali nggak ada kegiatan apapun. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja jadi product consultant di perusahaan elektronik. Nah pas kerja tuh aku dapet banget motivasi bahwa nanti aku nggak mau jadi karyawan, nggak mau kerja di bawah tekanan orang lain, apalagi dimarah-marahin gak jelas gitu. Dulu tuh aku pengalaman kerja tuh kayak aku nggak salah, penjualan aku bagus, aku chip target, tapi kenapa bos aku tuh kayak ngomel terus. Nah akhirnya aku punya motivasi yang besar gitu buat akhirnya kayaknya aku harus mau nggak mau gitu, aku harus jadi bosnya gitu. Keren banget. Aku kepikiran deh,
yang kira-kira menjadi peluang aku bisa sukses dan aku jadi bosnya gitu. Akhirnya muter-muter otak lagi, kayaknya hobi nyanyi tapi nggak bagus-bagus amat suaranya, terus hobi jalan-jalan kayaknya cuma ngabisin duit doang gitu. Akhirnya nih make up nih kayaknya punya peluang, dan akhirnya sekolah gitu. Setelah sekolah baru aku terima job, sebelumnya aku nggak berani gitu. Iya. Berarti Teh sekolah di Arianti Bandung ya? Iya. Ini kan berarti Teh Isna sambil kuliah di Unsil gitu, Iya, di Tasik. Nah itu gimana Teh cara bagi waktunya? Karena kuliah make up itu Jumat dengan Sabtu, cuma 2 hari aja, karena memang bukan bukan kuliah seperti kita dari Senin sampai Jumat, jadi aku bisa bolak-balik ke Tasik. Dari Senin sampai Jumat aku kuliah di Unsil, Sabtu Minggunya aku pulang ke Garut, terus abis itu dianterin ke Bandung untuk sekolah ini make up gitu. Wah, luar biasa ya, berarti manajemen waktu dari Teh Isna sendiri gitu. Nah, berarti Teh sekolah make up ya gitu, berarti harus ada izin juga gitu dari orang tua. Nah, itu tuh awalnya orang tua nge-support banget apa sempat ngelarang gitu dari orang tua Teh Isna sendiri? Support, karena aku mikirnya gini, nggak ada orang di dunia ini yang nggak mau nikah. Ada sih beberapa persen orang gitu. Kayaknya untuk bisnis, wedding organizer, rias pengantin itu kayaknya bakal manjang terus, dan kayaknya nggak akan tergantikan oleh robot gitu. Jadinya setelah mendiskusikan itu sama orang tua, akhirnya orang tua juga tahu di mana sekolah make up yang cukup bagus, dapat lisensi buat buka usaha. Akhirnya saranin ke kampus Arianti Bandung. Akhirnya aku sekolah ke sana, dan aku juga dan orang tua support banget karena emang sekolah aku juga masih dibiayai mereka. Jadi niatnya nanti kalau udah sukses lah gitu ya, aku pengen serahin dekor dan catering itu dikelola mereka aja, buahnya gitu, hasilnya untuk mereka aja, dan sebagai timbal balik aku sama mereka, karena support mereka yang gede banget gitu buat aku. Keren banget berarti ya teman-teman, dari planning Teh Isna sendiri gitu. Nah, berarti Teh Isna kalau bisa dibilang kan antara make up sama kuliah jurusan Teh Isna sekarang gitu, ilmu politik. Nah, berarti kan ada ketidakrelevanan gitu kalau secara kasarnya gitu Teh. Nah, Teh Isna nih lebih tertarik make up atau emang belajar ilmu politik gitu Teh? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Keren. Menurut aku pasti ada relevansinya, soalnya aku bangun usaha make up ini juga kaitannya dengan bisnis, entrepreneurship. Di sini juga kan belajar kewirausahaan, ekonomi politik. Nggak ada salahnya buat pilih dua-duanya. Lagian kan kalau job untuk make up itu Sabtu dan Minggu aja, mentok-mentok Jumat ada. Sedangkan kalau kita kerjaan yang berhubungan dengan ilmu politik apapun itu gitu, pasti di weekday gitu. Jadinya harinya enggak bertabrakan. Kayaknya mungkin aja untuk dua-duanya bisa diambil. Ya, berarti waktunya ya Teh, gitu, enggak tabrakan juga. Nah, teman-teman, jadi aku menarik banget nih sama pemikiran Teh Isna yang tadi, kan Teh Isna itu tuh sempat kerja ya Teh. Nah, dari cara cara pemikiran dia mikir kalau nggak suka gitu diperintah, apalagi disalahin atas apa yang nggak dia lakukan gitu. Nah, berarti itu udah ada pemikiran pengen usaha sendiri gitu, pengen jadi bosnya gitu. Nah, ya Teh Isna, berarti gimana sih awalnya gitu jadi maksudnya ngebangun usaha gitu dari make up ini jadi sebuah usaha, jadi sebuah peluang gitu. Dari Teh Isnanya sendiri gimana mikirnya gitu? Kalau aku sih kemampuan yang aku punya aku maksimalin gitu. Jadi hobi aku itu, dan aku mikir kalau misalnya hobi yang dibayar itu menyenangkan, jadi aku seriusin gitu. Jadi kalian juga kalau punya hobi kalian mau nyanyi, mau apapun itu, dance atau apa, kalau diseriusin pasti kok bisa pasti punya peluang untuk sukses. Nah, berarti kan Teh kita belajar kewirausahaan juga kan gitu di Ilpol. Nah, Teh Isna berarti awal mula berarti kan membangun usaha tuh harus ada modal ya Teh. Nah, modalnya tuh masih disupport orang tua atau Teh Isna emang udah prepare sendiri nih gitu modalnya?
Aku uang jajan sih. Wih. Untuk beli make up segala Iya. macam sampai hari ini, sampai udah bangun udah punya, kemarin udah beres project kebaya Iya. akad, kebaya resepsi, itu real uang aku. Jadi aku orang tua udah sanggup biayain Iya. aku sampai sekolah. Setelahnya aku nggak mau pakai uang mereka lagi, jadi pakai uang jajan aku. Karena aku udah lulus sekolah, artinya aku udah bisa langsung ngejob gitu. Jadi hasil job aku tuh dikumpulin dan dikembangkan lagi gitu, sehingga bisa terus maju, stepnya maju terus gitu, nggak berhenti di situ. Iya. Keren banget nih teman-teman. Jadi nah Teh Isna kan udah jadi mua ya bisa dibilangnya sekarang gitu. Nah, kan berarti Teh Isna tuh make upin apa aja nih, misalnya selain pastinya pengantin gitu ya. Nah, selain pengantin biasanya Teh Isna tuh make upin orang kalau ada event-event apa gitu. Kebanyakannya sih pagar ayu, tunangan Iya. pernah. Terus nanti minggu depan pertama kali baru mau make upin siraman. Ih. Terus kebanyakan sih graduasi, Iya. terus wisuda yang gitu-gitu sih. Birthday party juga Oh, pernah iya. gitu. Nah, berarti pengen tahu cerita menarik nih teman-teman. Pasti kan klien tuh ada aja gitu Teh tingkahnya gitu, kelakuannya. Nah, Teh Isna sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak pengalaman unik atau pengalaman buruk atau senang lah gitu dari pas Teh Isna make upin orang gitu, klien-klien. Menurut aku semua klien aku tuh menarik gitu, Yeah. karena setiap aku ngejob ketemu orang yang beda, karakternya Yeah. beda, orang tuh ada yang serius mulu, Yeah. ada yang suka bercanda Yeah. gitu. Kalau untuk pengalaman buruk tuh kayaknya nggak ada sih yang masih bisa ditoleransi. Kalau pengalaman menariknya ya itu sih menarik semua gitu, karena ya keren lah gitu, selalu deg-degan Ya. setiap aku mau make upin orang, siapapun orangnya gitu. Yes. Berarti masih dalam batas wajar ya Teh klien-kliennya gitu. Nah, Teh Isna kan pasti di era modern ini gitu, pasti banyak juga kan gitu usaha-usaha mua lainnya gitu. Nah, pengen ke lebih usahanya gitu. Nah, Teh Isna ada strategi tersendiri nggak sih biar ngembangin usaha Teh Isna gitu, entah itu dari promosi dan sebagainya gitu. Iya, aku sih selalu update makeup ya, karena kalau di suatu event acara pernikahan itu yang jadi highlightnya makeup pengantinnya. Jadi kita harus selalu update gimana maksudnya bentuk alis harus Yeah. gimana, eyeshadow warnanya apa. Menurut aku itu hal yang paling penting untuk terus mertahanin usaha aku gitu. Untuk sisanya dekor, catering dan lain-lain, kita bisa tarik orang lain yang memang grade-nya udah A di daerah tersebut, kita tarik join gitu, kerjasama. Nggak terlalu sulit gitu kalau untuk mikirin aspek lain. Kita harus fokus di baju, attire dan juga make up gitu. Update terus supaya kalau orang lain udah levelnya di mana, kita juga masih bisa ngejar. Berarti cari-cari partner juga ya Teh. Iya, Tuh. tentu. Nah, berarti Teh tadi ngomongin soal alis kayak gitu ya, make up. Nah, Teh Isna sendiri gitu selama belajar make up. Nah, ada nggak sih Teh teknik tersulit gitu di make up yang menjadi tantangan tersendiri gitu buat Teh Isnanya sendiri? Kalau aku mata. Oh, mata. Karena blindingnya tuh kadang susah. Kadang kita pakai eyeshadow bagus, ternyata brush kita nggak bagus, jelek juga. Terus kadang kita pakai udah brush bagus, eyeshadow bagus, mood kita yang jelek, make up juga jelek. Jadi bikin mata tuh mood kita harus bagus, produk yang kita pakai juga harus bagus. Baru prosesnya lancar gitu. Karena make up tuh ngabisin waktu hampir setengahnya dari semua proses make up gitu, paling lama. Karena emang kita juga nggak pakai satu warna, pakai dasar, terus pakai yang lebih gelap, abis itu eyeliner, abis itu segala macam gitu. Jadinya butuh perjuangan yang lebih banyak gitu untuk bikin eye look yang bagus banget gitu. Nah, teman-teman tadi menarik juga ya gitu, salah satu teknik
sedikit detail gitu dari Teh Isna tentang make up. Nah, Teh Isna balik lagi ke usaha nih. Pernah nggak sih Teh Isna, kan biasanya nih kalau kita ada temen lagi usaha terus pengen dong tapi harga temen nih. Nah, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ada. Eh, ada banget gitu. Iya. Tapi aku biasanya kalau ke teman, kamu mau di make upin kapan? Jangan ganggu waktu aku pas lagi ada job. Iya. Jadi aku bisa gratisin. Jadi kamu jadinya model gitu, bukan customer aku. Untuk tawar menawar harga itu pasti ada. Aku akalin dengan price list dan segala macam, tapi pasti ada aja ya kalau di kampung itu ibu-ibu ya, Neng atuh turun ke salit deui abi teh seueur keperluan nah jero hate teh nah tuh bet hayang didandang gitunya. Tapi harus gimana lagi gitu, target pasar aku tuh masih menengah ke bawah dan aku kalau udah bangun personal brandingnya lebih bagus, nanti aku target pasarnya menengah ke atas supaya nanti nggak ada lagi yang tawar-tawar gitu. Mau make up bagus ya udah nggak usah ditawar. Kalau misalnya mau make up yang biasa-biasa aja hasilnya juga jelek ya udah gitu, kalau mau ditawar nggak apa-apa, nanti saya kasih produk yang jelek. Tapi aku usahain, aku nggak mau bangun usaha yang kayak gitu kayaknya, karena nanti bisa stop nama baik aku bisa jadi turun gitu, karena meskipun kita kasih harga murah produknya jelek, tetap aja nanti orang lihat hasilnya, oh iya bututnya di make upan ke si eta mah, jadi mending itu nu mahal sekalian tuh kan, dia dikasih saya kasih mahal dengan produk bagus gak mau, pengen nawar, dikasih yang jelek dia jadinya milih pengen yang bagus aja tapi ke orang lain gitu. Jadinya aku stop aja untuk tawar menawar tuh nggak deh gitu. Berarti tantangan tersendiri ya Teh gitu dalam membuka usaha gitu. Teh Isna jadi dari usaha Teh Isna sendiri nih selama ini menghasilkan banget nggak sih ke Teh Isna gitu, walaupun kita tahu gitu usaha tuh pasti bertahap bertahap ya gitu. Nah dari Teh Isna sendiri ada nggak sih gitu peningkatan yang Teh Isna rasakan gitu sampai sekarang untuk usaha make up ini gitu, untuk jadi mua ini? Ada banget peningkatan penghasilan, alhamdulillah naik dari bulan ke bulan gitu, karena kalau makeup tuh pabeja-beja gitu. Iya mending ku ieu we bagus. Jadi setiap kita kerja maksimal di daerah satu pasti bakal pabeja-beja ke daerah lain gitu. Jadinya alhamdulillah untuk pendapatan stabil, malah naik juga alhamdulillah. Terus apalagi kemarin-kemarin tuh musim nikah gitu. Jadinya banyak banget orderan. Ya, yang penting kita jaga kualitas kerja kita, nanti juga masalah uang nuturkeun lah gitu. Yang penting kita senang-senang aja karena ini hobi kita, nikmatin aja, nanti juga ada hasilnya gitu. Nah, keren banget gitu ya, teman-teman bisa ambil nih ilmu bisnis juga gitu, usaha, membangun usaha, terus meningkatkan usaha kalian juga gitu, dari cerita tadi Teh Isna gitu. Nah, mungkin selain perlu for your information juga teman-teman, selain di bidang make up, Teh Isna juga ini tertarik di bidang acting juga ya Teh. Nah Teh Isna tuh pernah menang Best Actress gitu teman-teman. Dan Teh Isna juga kebetulan saya follow Teh Isna gitu di Nah Teh Isna ini nyanyi juga gitu, jago nyanyi dan suaranya emang bagus sih gitu. Bener-bener bagus menurut saya ya. Saya suka lihat SG-nya gitu, iseng-iseng lihat iseng-iseng suka lihat SG Teh Isna gitu ya. Nah Teh Isna bisa ceritain nggak gimana sih gitu, Teh Isna kan selain make up terus kuliah juga tapi di bidang acting juga gitu, itu tuh gimana Teh gitu? Aku kan ikut organisasi Primera Primera Production sama Aji. Nah di sana tuh aku asalnya jadi koordinator model, terus disuruh ngadandanin orang terus. Akhirnya karunyaan barennya aku disuruh dandanin terus, akhirnya diajakin juga ayo lomba ini, lomba short film, lomba apa segala macam gitu. Terus sering juga dijadiin model buat foto di komunitas itu. Terus suatu waktu diajakin tuh sama eksekutif produser kita Rivaldi, Rivaldi. Nah mau teh cenah jadi cameo cenah di film cenah abi rek lomba gitu. Oh mana cik kumaha
hayu atuh. Akhirnya mau latihan-latihan, baca skrip segala macam, syuting, dan ya alhamdulillah gitu, hasil kerja keras kita semua ada hasilnya. Ih, keren banget ya. Jadi awalnya diajakin temen ya Teh, gitu iseng-iseng. Nah, berarti Teh Isna selama ini proses syuting kan berarti baru ya buat Teh Isna gitu. Tapi langsung menang Best Actress gitu. Keren banget sih itu. Aku juga bingung. Keren banget, berarti ada multi talenta banget nih Teh Isna nih. Nah, berarti Teh Isna tuh emang suka memulai hal baru sebagai tantangan atau gimana Teh gitu? Kalau yang bisa dicoba ya coba aja. Terus kalau itu passion aku ya coba aja. Terus aku tuh sering nyoba yang apa ya, yang punya kaitannya dengan hobi aku yang utama gitu. Aku suka make up, kayaknya nyambung juga nih sama acting, nyambung juga nih sama apa. Nah, aku juga belajar menjahit, kan aku bisa menjahit baju, terus kayaknya itu masih nyambung juga. Segala sesuatu yang bisa nyambung pasti aku cobain gitu. Berarti masih ada relevansinya ya gitu Teh gitu. sama make up gitu. Nah, balik lagi nih ke make up gitu. Tadi kan Teh Isna udah sempat cerita gitu di sekolah Ariantinya juga, jurusan apa Teh? Tata rias pengantin Nah, Sunda. Tata Rias Pengantin Sunda. Mungkin kita bahas sedikit ya gitu. Dari Teh Isna sendiri gitu, pengen tahu gitu. Bukan kesulitan ya, ciri khas gitu. Ciri khas pengantin Sunda tuh kayak gimana sih Teh gitu? Ciri khasnya pengantin Sunda kalau ini ya, kalau make up sakral itu eyeshadownya itu hijau. Oh, harus hijau gitu Iya, Teh? harus hijau. Eyeshadownya hijau, lipstiknya harus merah. Kemudian untuk akad nikahnya pakai Sunda Putri, mahkota kecil di depan, terus ada kembang goyang di belakang, pakai melati seperti biasa. Terus bajunya tidak boleh dipayet karena orang Sunda itu terkenalnya sederhana, nggak mau ribet. Kemudian ya singset gitu orangnya. Jadi untuk akad nikah yang sakral itu baju harus sederhana dan tidak boleh payet banyak bling segala macam gitu. Itu sih ciri khasnya. Kalau untuk yang resepsinya baru boleh agak sedikit mewah. Mewahnya itu dikasih sentuhan pakai mahkota siger, itu beratnya bisa 1-3 kg, bawa kompor gas di atas kepala. Berat ya? Iya, makanya pengantin itu harus sarapan dulu sebisa mungkin, karena itu kalau belum sarapan nanti pusing ya? Pingsan. Iya. Nah, berarti Teh itu tuh emang untuk tadi yang buat sakral gitu, pengantin sakral itu tuh emang emang nggak bisa dilanggar gitu, udah ketentuannya kalau emang dia pengantin tuh pakai adat Sunda gitu nikahnya, emang harus benar-benar gitu Teh? Sebenarnya nggak apa-apa, itu kan cuma adat ya, simbolis aja. Kalau kita langgar pun nggak akan bikin suatu acara jadi kacau apa gimana gitu. Malah sekarang banyak banget make up modifikasi yang banyak akulturasi dari Thailand, dari Barat, kemudian dari macam-macam lah, dari Korea dan segala macam, itu nggak apa-apa sebetulnya gitu. Cuma untuk kalau sekolah itu kan buat sekedar pengetahuan kita aja, supaya tahu asalnya dari mana, harusnya gimana, dan sekarang kayak gimana bentuknya gitu, lakunya itu kayak gimana gitu. Oh, berarti ada sentuhan-sentuhan modern juga ya Teh di pengantin Sunda nih. Nah, selain Teh Isna pernah nggak sih belajar ataupun nge-make upin orang gitu, tapi selain pengantin Sunda gitu, pakai adat lain pernah nggak sih Teh? Oh, kalau untuk job langsung pengantin itu belum. Tapi kalau untuk latihan-latihan aku cobanya yang terdekat aja, Jawa. Kayak bikin paes yang hitam-hitam itu kan, belajar bikin itu, cari tahu maknanya. Karena aku kan di sekolah tuh punya teman yang sekolahnya international make up, ada yang profesional make up internasional, terus ada juga yang Jawa, ada yang Padang dan segala macam. Jadi aku tanya-tanya ke mereka, itu buat yang kayak gitu tuh pakai apa ya produknya gitu. Baru cobain di rumah. Meskipun emang nggak sesempurna pas di sekolah kan, kalau di sekolah tuh ada coachnya gitu. Jadi bisa diarahin, ini sebetulnya gini. Tapi kalau di rumah ya seada-adanya aja lah gitu. Itu juga pas aku post di sosial media banyak yang komen, itu kayaknya itunya kurang ini gitu. Jadi dapat koreksi dari mereka aja. Soalnya ilmu tuh didapat dari mana aja ya Teh gitu, pasti ilmu tuh. Tapi pas Teteh nge-make upin ini nih pengantin gitu ya kan,
prosesnya lama juga ya Teh. Iya. Bener-bener kayak make upnya tuh bold gitu ya. Nah itu tuh biasanya gitu memakan waktu berapa lama sih Teh? 2 sampai 3 jam aja sih. Soalnya kalau pengantin tuh kan harus flawless ya make Yeah. upnya. Maksudnya boleh dibikin bold tapi keadaan muka harus benar-benar mulus gitu. Jadi kalau misalnya kulitnya kering kita harus pakein dulu sheet mask. Terus kalau misalnya pori-porinya gede bisa jadi kita pakein dulu es batu. Nah, itu yang bikin lama dari segala proses makeup gitu. Oh berarti Persiapannya sebelum makeup tuh lama gitu. ya. Nah pengen pembahasan lain nih Teh. Jadi kan biasanya nih stereotipnya gitu. Biasanya make up tuh buat cewek-cewek doang gitu. Nah, menurut Teh Isna gitu, ini nyambung juga gitu ke gender gitu ya mungkin Teh. Nah, mungkin padahal kan sekarang gitu, saya lihat juga gitu Teh, cowok-cowok juga banyak yang jadi apa ya, beauty vlogger gitu, banyak juga. Nah, dari pengalaman Teh Isna sendiri, banyak nggak sih gitu sekarang cowok-cowok juga yang menekuni atau mendalami dunia make up gitu? Menurutku banyak banget ya, soalnya teman-temanku di sekolah rias tuh bukan cewek aja, tapi banyak juga cowok, dan mereka tuh definisi makeupnya lebih rapi dari kita cewek-cewek, nggak tahu ya, tangan mereka aja. Dan menurutku nggak ada masalah ya buat cowok pakai make up, oke-oke aja. Tapi mungkin digunakan untuk acara-acara tertentu aja. Kalau misalnya mau nikah, biar mereka nggak terlalu kucel gitu. Boleh pakai make up, nanti ada tim make up khusus buat pengantin pria, kayak dikasih concealer dikit atau bekas jerawatnya ditutup gitu, biar terlihat lebih pangling aja untuk menikah. Tapi kan untuk sehari-hari di budaya kita tuh jarang banget ya, kayak mau kemana gitu. Dihalis gitu laki asa kumaha gitu, ngelehkeun perempuan. Nah kalau di Korea kan udah banyak banget orang-orang yang udah biasa ya Teh. Jadi nggak ada masalah sih. Nah berarti teman-teman jadi buat pengetahuan kita juga gitu, bahwa make up tuh jangan dianggap buat cewek doang gitu. Cowok juga bisa nih kalau yang emang suka gitu, emang suka belajar make up, bisa sambil sekolah make up ataupun belajar otodidak gitu. Jadi bisa kayak Teh Isna gitu ngembangin usahanya. Nah mungkin sekarang nih dari kita Teh pengen ngasih tantangan nih ke Teh Isna. Siap nggak Teh? Boleh. Tantangan gimana nih? Nah, kita tuh pasti kalau kemampuan Teh Isna nggak diraguin lagi ya gitu. Pasti keren banget lah udah udah jago. Teman-teman juga bisa cek mungkin di IG-nya di bawah sini atau YouTube-nya. Di-follow juga. Ya, di-follow. Nah, nanti gitu kita pengen ada challenge make up nih selama 5 menit gitu. Nah, kan itu terbatas banget ya Teh waktunya. Pasti biasa kan make up tuh harus tenang gitu, harus rapi, harus nggak bisa waktu singkat gitu. Nah tapi pengen coba nih tantangan baru buat Teh Isna. Apakah masih bisa gitu untuk 5 menit tuh ngerias make up, yang ngerias wajah seseorang gitu. Nah kita udah ada modelnya nih Teh, model dari BEM Visip, Ratih. Nah silakan kepada Ratih. Jadi nanti Teh Isna make upin Ratih dengan udah ada bawa make upnya Teh ya sendiri ya. Nanti kita lihat gitu teman-teman gimana prosesnya dan gimana Teh Isna make upin Ratih gitu selama 5 menit aja dengan waktu singkat. Nah pasti langsung aja ya kita ke challenge make upnya. Halo, saya Ratih Amalia Tipa Putri. Di sini saya akan berperan sebagai model dari Teh Isna. Tadi juga udah dibilang sama Sita kalau Teh Isna itu akan menjalankan challenge ya. 5 menit make up dan saya sebagai modelnya di sini. Nah ini adalah muka before-nya. Saya nggak pakai make up. Dan mungkin selanjutnya kita langsung aja kali ya. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, if I want something, I got it. Hey, oh baby, love me, hey. 'Cause your love I cannot buy it. Was I real? Was
boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, if I want something, I got it. Hey, oh baby, I don't need love me. Hey, cause I love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. That's good. Guys, jadi tadi Teisna udah udah melakukan challenge yang kita kasih. Dan nih gimana nih Teisna tadi challenge-nya? Alhamdulillah lancar, Ya. modelnya juga cantik, Iya. kulitnya nggak bermasalah, jadi nggak ribet buat aku. Keren-keren. Tadi udah bisa dilihat ya teman-teman hasilnya, cakep banget, cakep parah. Terus Teisna tadi kalau boleh tahu pakai apa aja art make up-nya gitu? Dia kan tadi kulitnya kering tuh Ya. normal, jadi aku pakai Ultima 2 yang warna hijau itu Ya. buat kulit kering. Habis itu foundationnya pakai Fit Me, bedaknya juga Fit Me.
Kemudian eyeshadownya aku pakai dari Contour, jadi supaya warnanya enggak terlalu enggak terlalu mencolok. Maskaranya Maybelline juga, terus blushnya dari Makeover, lipstiknya dari Wardah, gitu sih. Nah, mungkin itu beberapa referensi ya yang bisa kalian pakai, yang tadi Teh Isna pakai juga untuk challenge dan bisa kalian coba nih di rumah gitu. Tadi udah setelah lihat prosesnya gimana kan. Nah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja. Aduh, padahal masih banyak bincang-bincang ya sama Teh Isna gitu. Mungkin teman-teman, nah tadi bisa ambil banyak pelajaran dari Teh Isna gimana dia awalnya iseng-iseng gitu, jadi hobi, jadi pengen dan dikembangin jadi peluang usaha gitu, keren banget kan, jadi usaha yang dibayar gitu, hobi yang dibayar. Nah, mungkin sekian Sokrates volume 3 kali ini. Buat Teh Isna makasih banyak udah datang dan menginspirasi kita semua. Sukses terus buat Teh Isna, sukses magangnya, lancar skripsinya ya Teh. Amin ya Allah. Nah teman-teman, jangan lupa ya videonya di share, di like, di subscribe juga gitu kalau bisa. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.